الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل لكم في القرآن الكريم ورسوله بالهدى الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والأول والآخر والظاهر والباطن خرج الناس من الظلمات إلى النور أو صراط مستقيم رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan yang terjadi di siang hari ini Allah jadikan amal ibadah bagi kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam setiap khutbahnya, khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita kaum muslimin adalah mendidik anak kita. Ada 3 fitrah manusia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama kaum muslimin, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, suci. Yang kedua kaum muslimin, ketika dia sudah beranjak remaja atau dewasa, maka apa kata Allah? Fitrah yang kedua, fitratullahu allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang kedua yang Allah berikan kepada manusia, bahwasanya anak atau manusia itu harus beragama. Maka kalau ada hari ini kaum muslimin, ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak beragama, berarti mereka telah keluar dari fitrah manusia. Yang ketiga kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beragama, mulai kita lahir kemudian kita beragama, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka suci ketika lahir, kemudian dia beragama, setelah dia beragama beribadah kepada Allah. Maka jika ada hari ini manusia yang tidak sholat, tidak ada berpuasa dan lain sebagainya, berarti mereka telah keluar dari fitrah manusia.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita mendidik anak kita, tanamkan dalam diri mereka, kuatkan akidahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, 13 tahun Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Yang diajarkan, yang didakwahkan oleh Rasul adalah akidah. Merubah akidah yang salah kepada akidah yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya anaknya, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wahai anakku, jangan engkau syirik kepada Allah, karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Maka yang pertama, agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik, kuatkan akidahnya. Suatu saat kaum muslimin, datanglah 3 ahli kitab kepada Umar bin Khattab. 3 ahli kitab ini bertanya kepada Umar bin Khattab. Salah satu pertanyaannya, kapan pintu langit itu tertutup? Kapan pintu langit itu terkunci? Kapan pintu langit itu terbuka? Karena Umar tidak bisa menjawabnya, maka dia panggil Ali bin Abi Thalib. Maka dijelaskanlah oleh Ali bin Abi Thalib. Kapan pintu langit itu terkunci kaum muslimin? Ketika kita syirik kepada Allah. Kalau kita syirik kepada Allah kaum muslimin, maka ibadah solat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya pintu langit itu terkunci. Kapan pintu langit itu terbuka kaum muslimin? Ketika kita mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika kita beribadah, ketika kita solat, ketika kita puasa, ketika kita bayar zakat atau melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya, maka barulah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, kewajiban kita mendidik anak kita. Ajarkan anak kita solat dan berwudu. Ajarkan anak kita solat dan berwudu. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, jika kalian bangun tidur, maka janganlah kalian masukkan tangan kalian langsung ke dalam bejana. Karena apa? Kata Rasulullah, karena ketika kalian tidur, kita tidak tahu di mana letak tangan kita. Apakah di dada kita, apakah di kaki kita, atau lain sebagainya. Maka ketika bangun tidur kaum muslimin, cuci tangan dulu, baru kita masukkan tangan kita ke dalam bejana. Kata Rasulullah SAW lagi, jika kalian bangun tidur, maka kalian ambillah wudu, kemudian berkumur-kumur, kemudian masukkanlah air itu 3 kali di dalam hidung kalian. Kenapa kata Rasulullah? Karena ketika malam hari setan itu tidur di hidung kita. Maka ajarkan anak kita seperti itu. Ketika dia mau sholat, ketika dia mau tidur, ketika dia bangun tidur, ajarkan dia berwudu dan kebersihan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajarkan anak kita solat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah?" Maka Rasul menjawab, "As-salatu 'alal waqtiha." Salat tepat waktu. Lalu sahabat bertanya lagi kaum muslimin, ibadah apa lagi yang dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, birru biwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jihadu fisabilillah. Tanamkan, ajarkan kepada anak kita kaum muslimin untuk berwudu dan selalu melaksanakan ibadah solat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ibadah solat ini kaum muslimin, ketika Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan Mi'raj, maka Rasul itu sampai ketika subuh hari. Ketika subuh hari kaum muslimin, perintah solat itu telah ada, tapi pelaksanaannya itu belum diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika waktu zuhur kaum muslimin, datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah bagaimana melaksanakan solat zuhur. Di waktu asar kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah mengajarkan bagaimana melaksanakan solat asar. Di waktu maghrib kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya melaksanakan solat maghrib. Di waktu isya kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah mengajarkan Rasul bagaimana caranya melaksanakan solat isya. Di waktu subuh kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah bagaimana melaksanakan solat subuh tersebut. Di waktu subuh keduanya kaum muslimin, datang lagi malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, inilah waktu yang 5 yang diwajibkan untuk engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Inilah waktu yang 5 yang diwajibkan oleh Allah kepada engkau dan umat engkau sampai hari kiamat. Rasul saja kaum muslimin diwajibkan dia untuk solat 5 waktu. Bagaimana dengan kita? Maka jangan pernah kita meninggalkan solat 5 waktu tersebut. Yang ketiga kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar? Al-Qira'ah bainal maghrib wa isya mahbubah. Apa kata Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi? Siapa yang membaca Al-Quran setelah solat maghrib dan kemudian sebelum solat subuh, maka Allah akan memberikan kecerdasan bagi dirinya lebih dari orang 80%. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya. Dalam jurnal dari Mesir kaum muslimin, Dr. Al-Qadi mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran setelah solat maghrib dan setelah solat subuh akan melambatkan kepikunan bagi seseorang tersebut. Maka kaum muslimin, kalau ingin anak kita cerdas, ajarkan dia baca Al-Quran. Didik mereka baca Al-Quran. Dan yang paling penting kaum muslimin, ketika di akhirat nanti dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya, dan Al-Quran itu kaum muslimin akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang terakhir kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita dengan akhlak yang baik. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya kecuali memberikan akhlak yang terpuji. Tidak ada pemberian yang lebih utama, kata Rasulullah SAW, kepada seorang anak kecuali memberikan akhlak yang terpuji. Maka Umar bin Salamah ketika kecil, berkatalah Rasulullah kepadanya, wahai Umar bin Salamah, jika engkau mau makan, cuci tangan engkau, makanlah dengan tangan kanan, kemudian jangan berdiri. Makanlah dengan tangan kanan, cuci tangan engkau, makan dengan tangan kanan, kemudian jangan engkau berdiri. Yang terakhir kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada anak kita
agar berlemah lembut. Berkatalah dengan baik, lemah dan lembut. Kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la sautul hamir, suara keledai. Maka lembutkan suara kita kepada anak kita akan lembut suaranya kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li-ihya wa i'la'i dinil Islam.